biarlah kemuliaan Tuhan dan hadirat Tuhan menguasai kita saat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur, kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Haleluya.
percaya, ku amankan dalam-Mu. Ajak untuk kita bangkit diri Bapak Ibu, puji kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Katakan darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari bangkitkan harapan-Mu, saudara. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman di dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Oh, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami taruh segala harapan kami di hadapan-Mu. Bangkitkan kami Tuhan. Kami percaya dengan Engkau sungguh-sungguh bahwa di dalam-Mu segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Katakan dengan iman Bapak Ibu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman kami percaya kami aman di dalam-Mu, karena harapan kami adalah Engkau.
Tuhan, mulai saat ini Tuhan, mulai saat ini kami tidak akan pernah taruh harapan kami kepada dunia. Mulai saat ini Tuhan, kami tidak akan pernah taruh harapan kami kepada kemegahan dunia. Dan mulai saat ini Tuhan, kami mau meneguhkan hati kami dan kami mau menaruh harapan kami di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, harapan kami yang kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan, biarlah Kau saat ini melihat iman dan hati kami. Kami sudah taruh harapan kami kepadamu Tuhan. Kami tidak akan berpaling kepada yang lain Tuhan. Dan kami percaya, kami mau melihat kemuliaan-Mu Kau makin nyatakan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau Allah andalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau bersuka cita, kami mau puji muliakan nama-Mu dengan pujian. Biarlah Engkau hadir, memenuhi kami, memenuhi hati kami, dan memberikan kami sukacita atas apa yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat pagi. Sungguh luar biasa. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu, dengan penuh sukacita. Shalom, selamat pagi. Boleh tengok kanan kirinya. Ya, selamat pagi, shalom. Pak Wong, Ibu Wong, Ibu Dr. Wati, dan semuanya yang hadir saat ini selamat pagi. Yang bersukacita angkat tangan. Iya, boleh. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita timbul dari hati, yang tidak pernah kita dengar, semuanya disediakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah
Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul di dalam semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang selamanya kuasanya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya kuasanya. Tulus sekarang dan selamanya, tulus sekarang dan selamanya, tulus sekarang dan selamanya, tulus sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Haleluya. Yang percaya dengan Tuhan kita akan lakukan perkara besar. Amin. Haleluya. Dengan Tuhan, dengan-Mu Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesuslah Kau Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
kemuliaan Tuhan. Kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Dan ini adalah bagian yang terbaik dalam ibadah ini. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Jemaat saja pujikan ini. Dengan iman aku percaya. Aku percaya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan. Yes. Lebih sungguh katakan aku percaya. Aku percaya. Oh, sungguh Tuhan kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Oh, haleluya. Yes, nyatakan kemuliaan-Mu atas jemaat-Mu. Amin. Yes, Kau jadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat
kita terima mujizat Tuhan. Aku percaya. Saya panggil Bapak Pendeta Muda Samuel untuk boleh naik ke dalam ibadah. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbuat ajaib dan sejarahnya. Aku percaya ada. Mari kita kami bersama-sama katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Dan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya firman-Mu nyata. Kami percaya mujizat-Mu. Oh, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat Tuhan yang dahsyat, buat Tuhan yang luar biasa, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sebagai penyelamat dan juru selamat di dalam kehidupan kami. Oh, yang sudah menebus hidup kami dari dosa, bahkan rela menanggung setiap dosa kami di atas kayu salib Tuhan, sehingga kami saat ini boleh menerima anugerah keselamatan dan kemenangan yang daripada-Mu, serta kami boleh dikaruniakan anugerah yang kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami bawa kepada-Mu Bapa, sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu buat karya-Mu yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu, biarlah itu jadi satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa, dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Dan tiba saatnya saat ini Tuhan bagi kami, untuk kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian ini daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan mau berdoa Tuhan menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita tiap hari lepas tiap hari. Yang masih berkaitan dengan tema kita mengenai kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan pagi hari ini saya akan mengetengahkan sebuah tema tentang tugas dan tanggung jawab tubuh Kristus dalam membangun kesatuan. Ya, kira-kira akan melihat tugas-tugas apa dan juga tanggung jawab apa sebagai kita, sebagai tubuh Kristus yang ada di tempat ini, ya, untuk kita boleh selalu membangun kesatuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saya kasih, kesatuan di dalam tubuh Kristus itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Mengapa hal ini penting? Karena sejatinya Tuhan atau Allah itu tidak menghendaki terjadinya perpecahan itu terjadi di dalam tubuhnya atau di dalam tubuh Kristus. Kalau kita cermati di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di situ banyak hal yang memberikan perhatian di dalam hal mengenai membangun dan memelihara akan suatu kesatuan. Ya, karena Allah menginginkan agar kita sebagai bagian dari tubuhnya itu hidup dalam kesatuan dan keharmonisan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak yang saya kasih, kalau kita melihat keadaan di sekeliling kita, ya tentunya ada berbagai macam sifat orang. Dan
Sifat-sifat yang beraneka ragam itu tentunya juga mempunyai implikasi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Keanekaragaman yang ada itu dapat menimbulkan perpecahan, ya, apabila para anggotanya itu saling bersaing satu dengan yang lainnya. Tetapi akan berbeda halnya jika keragaman itu juga bisa, ya, memunculkan akan kesatuan apabila para anggotanya itu saling memperhatikan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, Tuhan menciptakan banyak sekali perbedaan dan juga keanekaragaman di dalam kehidupan manusia, ya, sejatinya untuk menjadi hal yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 14 dikatakan oleh firman Tuhan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, tubuh yang kita miliki ini tidak hanya terdiri dari satu anggota badan saja, tetapi terdiri dari berbagai macam anggota badan. Ya, kita tentunya sebagai satu tubuh punya yang namanya tangan. Kita ada satu tubuh punya yang namanya kaki, ada yang punya mata, dan kita juga punya telinga serta berbagai macam anggota tubuh yang lain. Nah, begitulah juga gambaran tubuh Kristus itu. Ya, dia bukan hanya kepala saja. Ya, Kristus itu diibaratkan oleh Rasul Paulus itu sebagai kepala dari tubuh Kristus, dan kita semua sebagai jemaat Tuhan itu adalah sebagai anggota-anggotanya. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sebagai kepala yang berdiri sendiri saja, tetapi dia juga memerlukan kita semua ini yang terdiri sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus. Nah, siapa yang dimaksud dengan anggota tubuh Kristus itu sebetulnya? Anggota tubuh Kristus itu adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi yang pertama-tama dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, dan ketika dia percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Dan setelah diselamatkan, ya, dia akan menerima satu kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Jadi dia akan menerima kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-13 bahwa setiap orang yang telah dibaptis serta percaya kepada Yesus akan terhisap menjadi satu tubuh Kristus dan diberi minum dalam satu roh. Ya, satu roh itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita sudah dibaptiskan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, memberi diri kita dibaptis dengan air, baptisan yang kedua yang harus kita terima adalah baptisan Roh Kudus. Sehingga kita terhisap menjadi satu tubuh Kristus, dan kita juga tadi dikatakan firman Tuhan diberi minum oleh satu roh. Bapak yang saya kasih, setelah kita menjadi anggota tubuh Kristus, ya tentunya ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan sehingga akan tercipta satu kesatuan yang kokoh. Dan saat ini kita akan bersama-sama melihat beberapa tugas serta tanggung jawab untuk kita dapat membangun satuan tubuh Kristus. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab anggota Kristus yang pertama adalah menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Roma pasal 12 ayat yang keempat dikatakan oleh firman Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, saya ulang sekali lagi dari Roma 12 ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Yang dimaksud di sini adalah tidak semua anggota tubuh Kristus itu mempunyai fungsi yang sama. Di dalam tubuh Kristus ada yang berperan sebagai mata, ada yang berperan sebagai telinga, ada yang berperan sebagai tangan, ada yang berperan sebagai kaki. Ya, namun yang perlu diperhatikan bahwa setiap anggota tubuh itu sama pentingnya. Ya, karena tubuh kita itu tidak mungkin bekerja jika hanya ada satu anggota tubuh saja yang berfungsi. Ya, semuanya harus berfungsi agar kita bisa melakukan setiap aktivitas kita itu dengan baik. Bapak yang saya kasih, kita tidak dipanggil untuk melakukan semua pelayanan secara sendirian. Namun apa yang kurang dari pelayanan yang kita lakukan itu akan dilengkapi oleh anggota yang lain yang mempunyai talenta yang sesuai. Ya, kita tidak bisa menjadi single fighter di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita membutuhkan orang lain
karena Tuhan memberikan talenta yang berbeda kepada setiap orang. Nah, oleh karena itu, talenta yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita itu harus digunakan, dimanfaatkan untuk membangun tubuh Kristus agar dapat mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Ya, tidak hanya sempurna secara manusiawi, tetapi sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang lebih penting di dalam kehidupan pelayanan gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Dan sama seperti tubuh manusia yang tadi saya katakan terdiri dari berbagai macam anggota-anggota, tentunya anggota-anggota tubuh yang kita miliki itu harus berfungsi dengan baik. Demikian juga halnya dengan tubuh Kristus, semua anggota-anggotanya juga harus dapat bersinergi atau bekerja sama dengan baik satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan melihat tanda dari anggota tubuh yang bersinergi dengan baik, yaitu ya kalau anggota tubuh Kristus dapat bekerja sama dengan baik adalah dia itu berfungsi sesuai desain dan rancangan Tuhan. Ya, berfungsi sesuai desain dan rancangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sudah memberikan karunia, memberikan talenta kepada kita, dia itu punya tujuan. Yesus punya tujuan, Yesus punya tempat buat kita di mana kita harus melakukan fungsi kita ya di dalam tubuh itu, dan kita harus melakukannya sesuai dengan desain dan rancangan atau kehendak Tuhan di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, setiap anggota tubuh tentunya memiliki fungsi tertentu dan juga memiliki tempat yang khusus di dalam tubuh Kristus menurut kehendak Tuhan. Misalnya saja, ya, fungsi kaki yang kita miliki, ya tentunya sangat berbeda dengan fungsi mulut. Ya, kaki gunanya untuk berjalan, mulut gunanya untuk makan. Ya, bisa enggak kalau mulut itu untuk jalan? Ya, enggak bisa. Jadi semuanya itu punya fungsinya yang berbeda-beda. Begitu juga misalnya, fungsi hidung itu berbeda dengan fungsi paru-paru. Ya, meskipun hidung kita itu berhubungan dengan paru-paru, tetapi punya fungsi yang berbeda. Dan fungsi itu tidak bisa digantikan satu dengan yang lainnya. Tetapi meskipun fungsinya berbeda, mereka saling melengkapi. Ya, hidung tidak bisa bernafas kalau tidak ada paru-paru. Dan paru-paru juga tidak bisa menghirup udara kalau tidak ada hidung. Fungsinya berbeda, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu, sebagai anggota tubuh, masing-masing dari kita tentunya saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dan kenapa kita harus bergantung satu dengan yang lainnya? Agar hal itu dapat memelihara kesehatan dan juga keberfungsian dari seluruh tubuh yang kita miliki. Ya, jadi kita perlu menyadari bahwa meskipun fungsinya berbeda-beda, tetapi mereka saling berhubungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Setiap anggota tubuh, ya sebesar atau sekecil apapun, tidak hanya dapat berfungsi untuk dirinya sendiri. Ya, kalau misalnya kita lihat kelingking kita ini kan kecil, ya, tetapi kelingking ini bisa membantu kehidupan kita. Tapi kalau kelingking ini sendirian, dia hidup sendiri, ada kelingking di atas meja misalnya, hanya kelingking saja, dia tidak akan bisa berguna apa-apa. Tetapi kelingking ketika dia menjadi bagian dari anggota tubuh, dia menjadi bagian yang melengkapi tubuh tersebut. Oleh karena itu setiap anggota tubuh harus memiliki fungsi bagi anggota tubuh lainnya. Sebagai contoh, tangan atau kaki kita, ya, perlu otak untuk memerintah. Ya, jadi kalau kita mau mengambil sesuatu di atas meja, misalnya untuk mengambil kertas ini, untuk mengambil kertas ini, ya, otak akan memerintahkan kepada tangan untuk mengambil kertas ini. Ya, tetapi tidak hanya otak dan tangan saja yang berfungsi pada waktu itu. Untuk bisa mengambil kertas ini, ya, tentu diperlukan yang namanya otot, diperlukan juga yang namanya sendi, diperlukan juga yang namanya tulang. Jadi tidak hanya otak dan tangan saja, tetapi diperlukan bagian-bagian yang lain untuk bisa melakukan aktivitas yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Ya, untuk mengambil kertas ini, ya, ada otot yang bergerak, ada tulang yang bergerak, ada sendi yang bergerak,
ada mata yang melihat di mana kertas ini berada. Oleh karena itu diperlukan kesatuan di dalam kita melakukan akan kegiatan dalam membangun tubuh Kristus. Dan inilah yang menjadi bagian dari keterlibatan kita di dalam pelayanan dalam gereja lokal. Dengan berfungsi kita memberikan pelayanan kepada sesama anggota tubuh dan juga kepada tubuh itu sendiri. Bapak yang saya kasih, sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, tidaklah cukup jika kita hanya mementingkan kualitas rohani diri kita sendiri. Ya, seringkali orang Kristen itu setia berdoa. Dia rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Dia juga rajin menghadiri ibadah setiap minggu. Ya, tetapi hal-hal ini hanya membangun kualitas rohani diri kita sendiri. Ya, pada sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita harus saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya, oleh karena itu kita harus juga belajar untuk melayani. Seringkali kita melihat ada banyak anggota gereja yang rajin beribadah. Ya, setiap minggu mereka ada di gereja. Ya, namun banyak di antara mereka yang tidak mau terlibat dalam pelayanan gereja apapun dengan berbagai macam alasan. Ya, ketika mereka diminta untuk mereka berfungsi sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka, mereka punya 1001 macam alasan. Ada yang berkata, saya sibuk Pak, tidak bisa untuk melayani. Ya, saya tidak punya waktu untuk melayani. Atau seringkali mereka juga berkata, karena mereka merasa kecewa dengan orang Kristen lainnya atau juga dengan organisasi gereja. Mereka merasa tidak mampu, merasa tidak layak untuk melayani. Bahkan ada yang beralasan, ya ini alasannya agak rohani. Dia berkata, kalau mau melayani kan tidak harus di gereja. Ya, tetapi kita harus belajar, kita harus melihat bahwa Tuhan tempatkan kita di dalam satu komunitas tubuh Kristus untuk kita bisa saling melayani dan saling memperlengkapi satu dengan lainnya. Namun semua alasan itu tidak dapat, ya, alasan-alasan yang kita bangun itu tidak dapat mengabaikan tanggung jawab kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Kristus untuk terlibat dalam dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, yang namanya alasan itu kan bisa dibuat oleh manusia. Ya, tetapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita semua itu sudah ditebus oleh Tuhan yang melalui kematiannya di atas kayu salib. Hari ini kita juga akan sama-sama ya mengingat akan pengorbanan Yesus bagi kita. Dia yang sudah mati bagi kita, dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya bagi kita, ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, oleh karena itu kita dipanggil untuk membangun bersama-sama agar anggota-anggota dari tubuh Kristus itu dapat berfungsi dengan sempurna, saling melengkapi satu dengan yang lain agar tubuh Kristus dapat berfungsi dengan sempurna. Tidak dapat dipungkiri, terkadang memang ada peran-peran tertentu di dalam pelayanan gereja lokal yang tampaknya itu memang lebih penting dibanding yang lain. Namun firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa anggota-anggota yang saling berbeda seharusnya saling memperhatikan satu dengan yang lain, bukannya menganggap yang lain lebih rendah atau tidak berguna. Ya, memang hal seperti ini seringkali menjadi batu sandungan atau menjadi salah satu alasan kenapa ya bagian-bagian dari tubuh Kristus atau anggota-anggota tubuh Kristus itu enggan untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus. Nah, Bapak yang saya kasih, seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita itu harus membuang ya sebuah persepsi ataupun ekspektasi bahwa orang-orang yang ada di dalam gereja itu adalah pribadi yang pasti lebih baik dan lebih benar. Ya, jangan sibuk saling menilai atau menghakimi fungsi pelayanan orang lain. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah memastikan diri kita berfungsi dengan baik di dalam tubuhnya. Ya, jadi kita buanglah jauh-jauh sebuah ekspektasi bahwa orang-orang yang ada di dalam gereja itu adalah orang yang pasti lebih baik, orang yang pasti lebih benar. Janganlah kita sibuk saling menilai atau menghakimi, wah orang ini kok pelayanannya seperti ini ya, orang ini kok seperti ini. Ya, tetapi kita
pastikan sajalah apakah diri kita sudah berfungsi dengan baik di dalam tubuh Kristus. Ya, kita harus selalu mengingat bahwa semua anggota tubuh Kristus, ya, dahulu sebelum kita ditebus oleh Tuhan adalah orang-orang yang berdosa, yang telah dibenarkan karena kasih karunia dan diperkenankan untuk masuk ke dalam tubuhnya, dan kita diberikan kehormatan untuk berfungsi sesuai talenta ataupun karunia masing-masing di dalam tubuhnya. Ya, kita harus selalu mengingat, kita tuh dulunya juga orang berdosa. Ketika kita lahir di dunia ini, kita sudah membawa benih dosa dari Adam. Dan hanya karena kasih karunia Tuhan saja, ya kita boleh diselamatkan. Kita boleh terlepas dari segala kutuk dan hukuman dosa. Dan kita diberikan akan karunia, kita diberi talenta oleh Tuhan untuk kita bisa masuk di dalam tubuh Kristus. Dan oleh karena itu, kita harus berfungsi sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Apapun peran yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, di dalam pembangunan tubuh Kristus, tidaklah menjadikan kita menjadi lebih penting atau lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan yang lain. Berfungsi sesuai dengan bagian kita. Karena apa? Allah tidak pernah membangun yang namanya kasta atau tingkatan di dalam pelayanan kita. Ya, Allah tidak pernah membangun yang namanya tingkatan-tingkatan di dalam pelayanan. Misalnya, ya, yang pimpin pujian itu tingkatnya lebih tinggi daripada yang jadi multimedia. Ya, Allah tidak pernah membangun tingkatannya seperti itu. Ya, kalau yang pimpin pujian nilainya 10, yang multimedia juga nilainya 10. Ya, misalnya yang membawakan firman itu jauh lebih penting daripada yang menyambut jemaat. Kalau yang menyampaikan firman nilainya 10, yang jadi penyambut jemaat juga nilainya 10. Ya, tidak ada tingkatan atau kasta di dalam pelayanan, dalam kita bersama melengkapi akan tubuh Kristus. Tubuh Kristus di mana kita menjadi anggota ini akan menjadi tubuh yang sempurna apabila anggotanya itu dapat berfungsi dengan baik, ya sesuai talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Itu hal yang pertama. Ya, bagaimana kita bisa berfungsi ya sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan tubuh Kristus. Nah, tugas dan tanggung jawab anggota Kristus yang kedua adalah menjaga kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu saya kasih, ada beberapa jemaat yang memilih mundur dan meninggalkan gereja karena mereka merasa dirinya kurang diterima, ya, kurang dianggap atau merasa tidak dibutuhkan. Ya, ini ada beberapa jemaat yang seperti ini. Ya, ketika mereka merasa kurang diterima di dalam gereja, mereka kurang dianggap dan merasa tidak dibutuhkan. Sekalipun mereka masih ada di dalam rumah Tuhan, tetapi mereka merasa diri mereka menjadi orang yang asing. Sebagai orang yang asing, atau firman Tuhan katakan sebagai pendatang. Ya, mungkin mereka belum memahami akan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang dituliskan di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-19 dikatakan seperti ini. Efesus pasal 2 ayat ke-19 dikatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, Rasul Paulus berkata, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita masuk di dalam tubuhnya, dikatakan oleh firman Tuhan, kita bukan orang asing atau pendatang, tetapi kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Tetapi kita juga mau belajar, ya, agar hal tersebut tidak terjadi lagi di dalam tubuh Kristus. Tentunya ada beberapa hal yang harus dikembangkan untuk menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya, bagaimana kita bersama-sama melihat untuk menjaga kesatuan dari tubuh Kristus. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Hal yang pertama,
Untuk kita menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus, hal pertama yang harus kita lakukan adalah saling menghormati atau menghargai. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-23 sampai yang ke-24 berkata, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota tubuh kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Yang dimaksud di sini adalah sebagai anggota tubuh Kristus, seluruh anggota jemaat harus bersikap saling menghargai satu dengan yang lain dan saling melindungi, dan bukannya saling bersaing ataupun saling menjatuhkan. Ya, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, bukannya lewat perbedaan yang ada kita mau bersaing dan saling menjatuhkan. Karena berdasarkan dari kreativitas Tuhan, setiap anggota tubuh itu diciptakan berbeda-beda dalam keadaan saling bergantung dan saling membutuhkan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Dan setiap anggota tubuh yang ada merupakan anggota tubuh yang memiliki fungsi dan peranan yang khusus. Jadi, setiap anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, atau setiap anggota-anggota tubuh Kristus yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak ada yang anggota tubuh yang lebih penting atau kurang penting. Semuanya punya fungsi dan punya peranan yang khusus. Ya, kalau mereka tidak punya fungsi dan peran yang khusus, kenapa Tuhan ciptakan hal tersebut? Kalau Tuhan ciptakan sesuatu hal di dalam tubuh kita, tentunya hal itu punya fungsi dan peranan yang khusus yang dibutuhkan oleh tubuh kita, agar tubuh kita itu bisa beraktivitas dengan baik dan sempurna. Dan sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita tidak boleh sombong dengan karunia yang kita miliki dan berpikir bahwa dirinya lah yang paling penting, dan tanpa dia tubuh yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, adanya perbedaan di antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, hal itu dimaksudkan untuk tidak untuk diperbandingkan. Ya, dimaksudkan untuk saling memperkaya dan saling melengkapi. Ya, oleh karena itu ingatlah selalu bahwa tidak ada anggota tubuh yang tidak dibutuhkan. Ya, semua anggota tubuh dibutuhkan, mereka punya fungsi dan peranannya masing-masing. Dan kita juga perlu sadar bahwa ketika kita diberi talenta oleh Tuhan, itu bukanlah sebagai suatu hak. Talenta yang kita miliki itu bukanlah suatu hak, itu adalah suatu kewajiban. Ya, talenta itu adalah sebagai alat untuk kita melakukan kewajiban kita, yaitu membangun tubuh Kristus. Jadi kalau Tuhan percayakan talenta di dalam kehidupan kita, ya kita harus mempergunakan talenta itu untuk melayani di dalam membangun tubuh Kristus. Saya tunjukkan sebuah contoh mengenai karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Salah satu talenta atau karunia yang disebutkan di dalam Alkitab, ya, melayani. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28. Ya, 1 Korintus 12 ayat 28, di situ ada beberapa karunia atau talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, dan salah satunya adalah karunia untuk melayani. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, karunia ini disebutkan sebagai karunia menolong atau juga bisa disebut sebagai karunia membantu. Ya, di dalam Alkitab kita dikatakan sebagai karunia untuk melayani, tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebagai karunia menolong orang lain, atau bisa juga disebut sebagai karunia membantu. Walaupun kelihatannya karunia ini sepele, karunia mengenai membantu ini sangat diperlukan di dalam kehidupan bergereja. Orang-orang yang memiliki karunia membantu biasanya itu merupakan orang-orang yang sigap, orang-orang yang peka, orang-orang yang rajin, orang yang bersemangat dan dapat diandalkan.
tanpa disadari mereka telah membantu gereja Tuhan, sehingga pelayanan yang mereka kerjakan itu dapat terlaksana dengan hasil yang baik. Dan orang-orang seperti ini biasanya tidak menuntut penghargaan dan telah sangat puas bila bisa membantu dari balik layar. Hal-hal sepele yang mereka lakukan, yang tidak selalu mendapatkan perhatian dari orang lain, telah menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ya, ini karunia mengenai membantu atau menolong orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita sudah dipercayakan karunia oleh Tuhan, ya marilah kita terus berusaha untuk kita boleh mengembangkan sikap saling menghargai, ya sikap saling menolong dan saling bekerja sama. Karena bila kita bersatu, maka tubuh Kristus itu akan dapat dengan kokoh teguh berdiri. Ya tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah terhanyut oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita boleh tetap selalu membangun tubuh Kristus yang kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Dan hal kedua yang harus dikembangkan untuk kita boleh menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus adalah saling memperhatikan. Ini yang kedua. Yang tadi pertama saling menghormati atau saling menghargai, dan hal yang kedua adalah saling memperhatikan. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-25 sampai yang ke-26 dikatakan oleh firman Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ini yang dikatakan oleh surat 1 Korintus pasal 12 ayat ke-25 sampai yang ke-26. Masing-masing anggota tubuh Kristus harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Suatu komunitas atau persekutuan tidak akan pernah disukai atau diminati apabila masing-masing anggotanya itu acuh tak acuh terhadap orang yang lain. Bila Tuhan saja begitu memberikan perhatian kepada setiap umatnya, maka sangatlah tidak pantas bila kita bersikap merendahkan atau tidak saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya kasihi, gereja yang anggota-anggotanya tidak bisa bersatu, karena setiap anggotanya itu memegang teguh egonya sendiri-sendiri, yang mereka mempertahankan egonya masing-masing, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar. Sehingga apa? Sehingga tubuh Kristus atau gereja Tuhan akan sulit berkembang. Karena apa? Anggotanya itu mempertahankan egonya sendiri. Mereka tidak mau saling memperhatikan, mereka tidak mau saling melengkapi, mereka tidak mau saling melayani. Sehingga apa? Sehingga gereja itu akan terasa stagnan atau berhenti. Ya, tidak berkembang. Nah, untuk kita bisa berkembang, anggota-anggotanya itu harus bersatu dan mau saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, dan saling melayani satu dengan yang lainnya. Sebagai tubuh Kristus, jika ada saudara seiman yang sedang menderita, tentunya kita tidak tinggal diam. Ya, misalnya tidak selalu dengan memberi bantuan dalam bentuk materi. Ya, ketika ada seorang saudara seiman kita yang sedang misalnya kesusahan atau sedang menderita atau sedang sakit, kita bisa memberi bantuan meskipun tidak dalam bentuk secara materi. Ya, kita dapat mendoakan mereka, kita dapat memberikan kata-kata penguatan atau melakukan apa yang diperlukan untuk memulihkannya. Demikianlah caranya untuk kita membangun kehidupan sebagai satu tubuh Kristus yang akan saling melengkapi dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Dengan cara apa? Saling memperhatikan. Tapi bisa kasih, seberapapun kuatnya kita tidak akan sanggup mengatasi berbagai masalah hidup itu sendirian saja. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk-makhluk individualis, ya, melainkan sebagai makhluk sosial. Ya, Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu untuk hidup sendiri-sendiri. Ya, seperti Tarsan hidupnya di hutan bersama dengan teman-temannya, yaitu hewan-hewan yang lain. Ya, manusia itu hidup secara sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah,
Oleh karena manusia itu sebagai makhluk sosial, maka mereka harus saling terhubung dan terintegrasi dengan baik agar dapat terus berjalan menuju ke arah yang lebih baik. Ya, mereka manusia itu diciptakan saling melengkapi satu dengan yang lain agar apa? Agar hidupnya bisa lebih baik. Tapi yang saya kasih, ada waktunya di mana kita butuh untuk dikuatkan. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri ada waktu di mana kita bisa menguatkan orang lain. Seorang teman yang baik akan ada bersama kita di dalam keadaan suka maupun duka. Ini teman yang sejati, sahabat yang sejati akan ada bersama dengan kita di saat suka dan duka. Mereka siap membantu ya ketika kita membutuhkan bantuan. Mereka akan saling dukung, saling menasihati, saling memberi masukan. Mereka juga akan mengingatkan dan menegur kalau salah satu keluar jalur, yaitu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah gunanya kenapa kita harus terhubung satu dengan yang lain di dalam konteks kesatuan tubuh Kristus. Ada orang-orang yang akan mendukung kita, ada orang-orang yang saling bisa memberi masukan, yang bisa memberi support kepada kita, orang-orang yang akan bisa menegur kita untuk mengingatkan kita agar kita tetap ada di jalan dan kehendak Tuhan. Dan keberadaan teman-teman yang seiman yang membuat kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam dunia ini, dan tentunya itu akan membuat kita menjadi jauh lebih kuat di dalam menghadapi segala problema yang hadir di dalam kehidupan kita. Selain itu, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa pertemuan-pertemuan ibadah di mana kita dapat bersatu di dalam menyembah Tuhan itu sangat baik untuk dijadikan sebagai sarana agar kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, namun sangat disayangkan jika sebagian orang menganggap beribadah itu hanyalah kewajiban atau rutinitas semata, atau malah seringkali dianggap tidak ada gunanya. Ya, kalau kita belajar dari teknologi, beberapa gereja Tuhan yang punya perkembangan teknologi yang baru, ya, mereka mulai mengadopsi gereja metaverse, ya, gereja metaverse. Dan ini metaverse yang sudah next gen, ya, generasi yang sudah diperbarui. Ya, yang pertama itu kan mereka bentuknya memang avatar, jadi kita ke gereja itu tidak perlu hadir secara fisik di gereja yang ada di rumah Tuhan. Mereka bisa mengikuti ibadah secara online itu di rumah, tetapi seakan-akan rasanya ada di gereja. Ya, mereka bisa nanti ketika mereka sampai di gereja itu karena pakai ini ya, pakai kacamata VR, virtual reality, itu mereka bisa seakan-akan ada akses yang menyambut mereka di depan. Ya, seakan-akan itu bisa bersalaman secara virtual, dan Anda bisa masuk ke gedung gereja, pilih tempatnya di mana. Ya, orang ke gereja itu kan biasanya punya tempat favorit, ya, meskipun di kursinya itu tidak ada namanya, tetapi biasanya ke orang-orang ke gereja itu punya tempat favorit yang seakan-akan dalam tanda petik tidak boleh diduduki oleh orang lain. Ya, pada umumnya Anda kan punya tempat favorit, dan biasanya tidak ada yang favorit duduknya di depan sini. Ya, biasanya kalau tidak di tengah ya di belakang. Itu tempat favorit jemaat. Nah, kalau di gereja VR yang gereja metaverse itu mereka datang ke sana, mereka cari tempat duduk yang mereka suka, di mana biasanya mereka duduk. Dan kalau yang di generasi yang pertama, mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang yang ada di sebelahnya. Nah, tapi kalau yang metaverse yang generasi terbaru, seakan-akan mereka bisa ngobrol sama sebelahnya. Ya, seakan-akan mereka bisa ngobrol sama sebelahnya, meskipun kenyataannya mereka ada di rumah mereka sendiri. Ya, karena bentuknya kan bukan bentuk fisik manusia, bentuknya itu avatar. Ya, seperti manusia tapi bukan manusia beneran. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mempelajari teknologi metaverse itu mereka melihat satu hal,
bahwa manusia itu butuh berhubungan satu dengan yang lain. Ketika di generasi pertama, mereka tidak bisa ngomong-ngomong sama orang yang seakan-akan ada di sebelahnya. Di generasi yang kemudian, mereka bisa ngomong dengan orang yang ada di sebelahnya, meskipun tidak secara real. Ya, karena itu kan dalam bingkai dunia maya ya, dalam bingkai dunia maya, bukan dalam bingkai dunia real seperti kita sekarang ini. Ya, kalau kita sekarang ini memang mau ngomong sama sebelahnya itu kan nyata, ya, bisa dipegang, bisa bisa dilihat secara nyata. Ya, tapi kalau di gereja metaverse seakan-akan ya kita bisa berinteraksi dengan orang yang lain. Padahal belum tentu orang itu sebagus ya gambaran avatarnya. Avatar kan bisa dibuat. Ya, tetapi kalau kita ngomong secara dia seperti ini, kan kita bisa tahu, oh ini orangnya nyata jelas-jelas seperti ini. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi pertemuan-pertemuan ibadah ini menjadi sarana yang sangat baik untuk kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, karena kalau di gereja metaverse meskipun kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain, kita kan tidak mengenal secara benar orang ini. Ya, apakah yang tampak di avatar itu sama dengan yang sesungguhnya kan belum tentu. Ya, bisa saja di sebelah kita ini kita lihat di gereja kelaminnya misalnya pria, ya, tapi sebetulnya dia wanita. Kan tidak tahu, wong namanya avatar. Avatar kan bisa dibuat, bisa diganti sesuka hati. Ya kan? Tetapi kalau di gereja begini kan sudah kelihatan kan, ya, laki atau perempuan. Ya, bisa diketahui. Dan dengan itu kita bisa menggunakan sarana ya ibadah pertemuan ibadah secara onsite ini ya untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Oleh karena itu ya sangat disayangkan jika ada orang-orang yang menganggap ibadah itu hanyalah sebagai kewajiban sebagai anak Tuhan atau orang Kristen. Ya, atau sebagai hal yang rutin. Ya, namanya orang Kristen setiap minggu ya harus ke gereja. Itu rutinitas. Atau malah seringkali orang menganggap buat apa sih datang ke gereja, wong di rumah juga bisa ibadah. Ya, Anda yang dulu selama 2 tahun yang lampau, ya, kalau mengikuti ibadah secara online, ya, auranya akan sangat berbeda ketika Anda beribadah secara onsite. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ya, meskipun saya percaya hadirat Tuhan bisa hadir di mana saja, tetapi ya keberadaan kita bersama-sama untuk berkumpul bersatu menyembah Tuhan itu akan menghasilkan suasana yang sangat berbeda. Ketika kita sendirian di rumah, ya meskipun mungkin ibadahnya bareng-bareng sama keluarga, tetapi rasanya akan sangat berbeda. Ketika kita ada bersama-sama datang di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah dan belajar kebenaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan hal ini. Ibrani 10 ayat 24 sampai yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, mereka diutus bukan hanya untuk berjalan sendirian, tetapi mereka diutus berdua-dua atau berpasangan. Markus 6 ayat 7 berkata, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ya, bukankah Tuhan juga bisa mengutus muridnya satu-satu sehingga mereka bisa bisa pergi ke 12 tempat yang berbeda. Tetapi kenapa Tuhan mengutus mereka berdua-dua atau berpasang-pasangan? Karena Tuhan tahu, ya, ketika mereka berdua akan jauh lebih kuat daripada mereka sendirian. Bapak Ibu saya kasih, iman kita itu mudah merosot dan mudah lemah dalam menghadapi pergumulan hidup. Namun dengan adanya teman yang dapat saling berbagi, kita akan mampu bertahan dan menjadi kuat. Oleh sebab itu Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Jika satunya lemah, yang satu bisa menguatkan.
Jika satunya mulai loyo, yang satu bisa memberikan akan kekuatan, bisa memberikan pengharapan, bisa memberikan motivasi. Oleh karena itu Tuhan memahami bagaimana untuk kita membangun tubuh Kristus itu tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan bagian yang lain untuk kita bisa membangun tubuh Kristus secara sempurna. Oleh karena itu kita melihat betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang dapat saling membantu dan saling mengingatkan, apalagi di saat-saat kita ada dalam masa-masa akhir zaman seperti sekarang ini. Bapak Ibu, Allah menghendaki agar kita itu tidak membangun benteng di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Dan untuk itu setiap anggota didorong untuk kita bisa berfungsi. Ya, berfungsi sesuai dengan peranan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Berfungsi sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi kita semua. Saling peduli dan satu dengan yang lainnya. Dan kita mau juga memberikan perhatian sebagai bentuk kasih Kristus. Sebab kita semua itu ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kita kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Karena ketika tubuh Kristus bersatu, maka gereja Tuhan juga akan semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya untuk memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita mau datang bersama-sama. Kita mau angkat sebuah pujian. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Dan biarlah kita dijadikan menjadi anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus yang sehati dan sepikir. Dan biar kehendak Tuhan jadi di dalam kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, satukan kami. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami, katakan sekali lagi, jadikan kami sehati. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu.
Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa pada saat ini, untuk kami boleh bersama-sama membuka hati kami Tuhan, untuk menerima akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, yaitu kami menjadi tubuh Kristus yang berfungsi sesuai dengan peranan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau belajar Tuhan, untuk kami saling peduli satu dengan yang lain, saling menghargai dan saling memperhatikan Tuhan, sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kami tidak hanya berorientasi kepada membangun rohani atau diri kami masing-masing Tuhan, tetapi kami mau bersama-sama membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama, maju bersama-sama, dan kami boleh melihat anugerah Tuhan juga dinyatakan secara besar atas kehidupan gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami mengerti Bapa, bahwa untuk melakukan semuanya kami tidak bisa berjalan sendiri-sendirian Tuhan. Kami membutuhkan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi Tuhan, sehingga tubuh Kristus boleh dibangun dengan baik dan sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan yang mengingatkan kepada kami semua Tuhan, buat setiap jemaat, untuk kami boleh memahami dan mengerti akan talenta, akan karunia yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh berfungsi untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan, untuk menuju kesempurnaan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Jadikan ini rema bagi setiap kami semua Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti dan memahami akan setiap rencana Tuhan. Mengapa kami sudah dimenangkan, kenapa kami sudah diselamatkan, untuk kami boleh berfungsi bagi pembangunan tubuh Kristus ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih dan menyerahkan kami semua ke dalam penyertaan tangan-Mu, dan Kau juga memberkati kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan darah Tuhan. Kau menyucikan, menguduskan kami semua Tuhan, untuk kami dilayakan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh bersama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saat Bapa, kami bersama-sama datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami membawa seluruh kehidupan kami, mempersiapkan diri kami Bapa, untuk boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Engkau sendiri Bapa yang menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami semua, baik para pelayan Tuhan dan juga setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga mujizat melalui persekutuan dengan perjamuan kudus ini boleh terjadi nyata di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada malam ketika Tuhan diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan terakhir di loteng Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu." Setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, "Inilah darahku yang telah dimeteraikan oleh perjanjian baru. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua, sehingga saat ini kita boleh diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga."
Mari pagi hari ini dengan iman dan percaya kita di hadapan Tuhan, kita terima roti ini dan cawan darah Yesus untuk kita boleh bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui kematian dan pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita pegang roti tubuh Kristus di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan bagi kita semua. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus dan diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku bahagia, diberkati Tuhan untuk memuliakan namanya dan memberkati gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah cawan darah Yesus, cawan perjanjian baru yang telah disucikan, dimeteraikan dengan darah Yesus, sehingga kita boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal dan segala mujizat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan iman dan percaya, mari kita makan cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita mau bersyukur secara pribadi di hadapan Tuhan. Dia yang sudah mati bagi kita, tubuhnya tercabik buat kita semua. Darahnya menetes, tercurah untuk menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Dan bilur-bilurnya yang tergores di tubuhnya itu menyembuhkan kita semua, memulihkan kita semua. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar pada saat ini. Untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami Bapa, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Hari ini bukanlah menjadi satu kebiasaan bagi kami, tetapi di mana kami boleh selalu mengingat akan kasih setia Tuhan, pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami semua. Engkau rela mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menanggung setiap dosa-dosa kami Bapa. Pengorbanan-Mu satu pengorbanan yang luar biasa bagi kehidupan kami Bapa, sehingga kami tidak perlu menanggung atas hukuman kutuk dosa itu, tetapi Engkau sudah menanggungnya bagi kami semua, dan kami boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan, sama seperti janji-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga percaya melalui roti tubuh Tuhan yang boleh kami makan dan cawan darah Yesus yang boleh kami minum bersama-sama pada saat ini, kami boleh menerima kuasa mujizat Tuhan itu terjadi atas kehidupan kami Bapa. Untuk kami boleh menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang semakin kuat di hadapan-Mu Bapa. Menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada saat ini, lewat persekutuan perjamuan kudus pada saat ini ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan kami boleh pulang Tuhan menerima
kuasa mujizat sama seperti yang kami imani dan kami katakan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya terima mujizat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa pengumuman gereja kita yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yuhan Immanuel Praitno. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa kegiatan informasi gereja kita. Yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 26 Juni 2022 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Gatot Suprastia. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari, yaitu pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Informasi berikutnya berkenaan dengan akan diadakannya ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Semarang Indah yang ke-17 pada bulan Juli yang akan datang. Berikut kami sampaikan anggaran dana untuk acara tersebut, yaitu adalah sebesar Rp13.500.000. Persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.690.000, sehingga masih ada sisa dana yang dibutuhkan sebesar Rp8.810.000. Bapak Ibu dapat memberikan partisipasinya melalui amplop persembahan khusus ulang tahun gereja yang telah disediakan. Berikutnya, GBI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti sakramen ini dapat mengisi formulir dan mendaftarkan diri kepada Bapak Pendeta Muda Samuel Lloyd Praitno. Dan pendaftaran terakhir adalah tanggal 2 Juli 2022. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu nanti akan pulang. Sebelum kita pulang, mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, mari kita bangkit berdiri dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama Tuhan, memuji dan besarkan nama-Mu. Dan kami bersyukur juga untuk benih firman-Mu yang telah Kau taburkan, juga persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami, biarlah berkat-Mu tercurah atas hidup kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semuanya percaya terima berkat Tuhan berkata, amin.